Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Watul Hasanah, NIM 2122376. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya tentang akidah akhlak dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu kisah teladan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejarah singkat tentang kisah Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberkahi oleh Allah kecemerlangan, kecerdasan, dan kekuatan khusus. Nabi Sulaiman dikenal di kalangan orang-orang Yahudi sebagai Sulaiman atau Solomon, yang berarti Raja Damai. Nabi Sulaiman sendiri merupakan putra dari salah satu nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Beliau lahir di Palestina sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dan Nabi Sulaiman merupakan putra kedua dari salah satu istri Nabi Daud alaihissalam yang bernama Basteba binti Eliam. Nabi Sulaiman adalah seorang raja Nabi Sulaiman adalah seorang raja Yahudi yang sangat bijaksana. Al-Quran dan Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman dipilih sebagai putra mahkota yang sengaja disiapkan oleh Nabi Daud alaihissalam semenjak umurnya 11 tahun. Kemudian pada usia 13 tahun beliau diangkat menjadi seorang raja. Ia dijadikan raja oleh Nabi Daud alaihissalam karena ayahnya Nabi Daud ini melihat kelebihan dan keistimewaan dalam diri Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Nabi Sulaiman mewarisi segala kelebihan dan keagungan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Dan karena Allah memberikan Nabi Sulaiman alaihissalam kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ini mengerti bahasa binatang dan dapat berbicara dengan semut. Dikatakan bahwa suatu ketika di medan perang Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama pasukannya. Dan ada kawanan semut, dan Raja Semut ini memerintahkan kepada pasukannya untuk segera kembali ke sarang. Karena Nabi Sulaiman dan pasukannya akan lewat dan otomatis akan menginjaknya. Mendengar percakapan dari semut ini kepada pasukannya, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman juga bisa mengobrol dengan burung hudhud dan berbicara dengan jin. Dikatakan suatu ketika Nabi Sulaiman ini mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari manusia dan jin serta burung. Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu tentang kematiannya sampai rayap merusak penopangnya dan menyebabkan tubuh Nabi Sulaiman ini jatuh. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ini meninggal di rumah ibadah. Ada yang mengatakan beliau meninggal di usia 50 tahun, ada juga yang mengatakan beliau meninggal di usia 53 tahun. Keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman ini, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini, yang pertama yaitu beliau merupakan pemimpin terpercaya, adil, dan bijaksana. Nabi Sulaiman ini dikenal sangat pandai mengatur dan mengelola kerajaannya. Bahkan Nabi Sulaiman terkenal dengan kebijaksanaannya dan keadilannya dalam mencari solusi atas suatu masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Beliau juga adil dan dapat dipercaya oleh kaumnya. Yang kedua yaitu selalu rendah hati dan malu kepada Allah. Dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, tentu tidak menjadikan Nabi Sulaiman ini lupa dan angkuh atau sombong. Justru beliau malah memiliki rasa rendah hati dan malu terhadap Allah. Karena menurutnya apa yang telah dimilikinya itu belum seberapa dengan apa yang telah dilakukannya kepada Allah, atau ibadah apa yang telah dilakukannya kepada Allah. Yang ketiga yaitu menikmati pekerjaan sebagai bentuk rasa syukur. Nabi Sulaiman adalah termasuk orang yang pandai bersyukur. Salah satunya yaitu di saat beliau menikmati pekerjaannya. Pekerjaan yang dimilikinya, ia yakini bahwa pekerjaan itu adalah dari Allah. Dan dia bersyukur atas pekerjaan yang telah Allah berikan itu. Karena beliau yakin jika beliau bersyukur atas pekerjaannya, maka Allah akan memudahkan dan melancarkan apa yang telah dikerjakannya. Yang keempat yaitu selalu menjaga salat.
Nabi Sulaiman termasuk orang yang taat beribadah. Beliau selalu menjaga salat sampai-sampai beliau ini meninggal dalam posisi berdiri. Hal ini terdapat dalam Quran surat As-Saba ayat 14. Yang kelima adalah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Di sini dikatakan di sebuah di sebuah peristiwa di pengadilan yang dihadiri oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini, selama persidangan datang dua orang yang mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam tentang sengketa yang mereka hadapi. Salah satu dari dua orang itu mengatakan bahwa kawanan kambing milik temannya itu memasuki perkebunan miliknya pada malam hari dan menyebabkan kerusakan pada tanamannya. Padahal tanamannya itu telah mendekati masa panen. Teman dari si pengadu ini memiliki kesaksian bahwa pengaduan temannya ini benar karena bahwa kambing milik temannya ini telah merusak perkarangan temannya. Mendengar hal itu, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa si pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada si pemilik kebun sebagai ganti rugi atas kerusakan yang telah disebabkan oleh kambingnya. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman alaihissalam tentu tidak setuju dan beliau berpendapat bahwa wahai ayah, menurut saya keputusan harus seperti ini. Kepada si pemilik pekarangan yang panennya dihancurkan, ia harus memberikan temannya untuk merawat kambing itu untuk diternak, mengambil hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sedangkan pekarangan yang rusak diberikan kepada temannya itu untuk dirawat dan sampai kembali seperti semula. Masing-masing mendapatkan bagiannya, masing-masing mendapatkan apa yang menjadi miliknya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Usulan dari Nabi Sulaiman ini diterima dengan baik oleh si pengadu dan para saksi yang ada di sana. Dari keputusan beliau ini, orang-orang merasakan kekaguman atas kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman adalah orang yang berbelas kasih kepada sesama. Contohnya yaitu suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini pada saat terjadinya perang, beliau berjalan bersama pasukannya. Di tengah perjalanan beliau berhenti karena beliau mendengar bahwa ada kawanan semut dan si pemimpin semut ini menyuruh pasukannya untuk kembali ke sarang karena Nabi Sulaiman akan lewat dan otomatis akan diinjak jika mereka tidak kembali ke sarangnya. Mendengar percakapan dari semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan dimilikinya sehingga tidak ada makhluk lain yang rugi. Selanjutnya yaitu kisah teladan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah singkat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Nabi Ibrahim atau Abraham memiliki nama lengkap Ibrahim bin Azar bin Nahor. Beliau lahir di Mosul atau Irak sekarang, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Azar yang merupakan seniman yang ahli dalam membuat patung-patung. Pada masa itu, negeri Mosul dikuasai oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud yang terkenal angkuh dan sombong, dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sejak dini. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia. Dan beliau tidak percaya bahwa Raja Namrud ini adalah Tuhan. Beliau mulai mencari-cari tahu tentang Tuhan dan melalui pengamatannya beliau menemukan satu kesimpulan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Beliau memutuskan untuk menyampaikan risalah tauhidnya kepada ayahnya dan kaumnya. Namun ayah dan kaumnya ini tidak mau mendengarkannya, bahkan mengancamnya. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan risalahnya. Yang pertama yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung yang dibuat oleh ayahnya ini
dan meninggalkan satu patung di tempat para kaum yang menyembah. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menunjukkan bahwa patung-patung itu tidaklah berdaya. Kaumnya marah besar dan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan membakarnya hidup-hidup. Namun Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan menjadikan api itu dingin dan tentram bagi Nabi Ibrahim. Yang kedua yaitu ketika beliau tidak berhasil mengajak kaumnya untuk mengikuti risalah tauhidnya, beliau diusir dan beliau memutuskan untuk hijrah bersama istrinya dan keponakannya yaitu Lut. Selanjutnya yaitu ketika beliau di Mesir, mereka bertemu dengan Raja Fir'aun yang terpesona akan kecantikan Siti Sarah. Fir'aun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Lalu Allah melindungi Sarah dengan menjadikan setiap kali ia mendekati Sarah, Raja Fir'aun ini tidak bisa mendekati Sarah. Sehingga akhirnya Fir'aun ini melepas Sarah dan memberikannya seorang budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Yang kemudian Hajar ini menjadi istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yaitu ketika Nabi Ibrahim sudah tua dan belum memiliki anak, Allah mengaruniai ke beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Hajar yaitu Ismail, dan memberikan seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah yang bernama Ishak. Ujian selanjutnya yaitu ketika beliau mendapatkan mimpi dari Allah SWT untuk menyembelih putranya, padahal beliau putranya ini adalah satu karunia yang beliau tunggu-tunggu sejak lama. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang pertama yaitu memiliki rasa sabar. Ini dapat dilihat dari ketika Nabi Ibrahim ini mendapatkan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, beliau tetap sabar dalam menghadapinya dan yakin bahwa ujian-ujian itu dapat beliau selesaikan dengan bantuan Allah SWT. Kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ini tidak dapat diragukan lagi karena ketaatannya kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu taat. Ini terlihat saat Nabi Ibrahim ini diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dengan penuh ketaatan beliau tetap melakukan itu dan menjalankan perintah yang telah Allah tetapkan. Selanjutnya yaitu istiqomah atau teguh pendirian. Ini terlihat saat beliau menyembelih putranya, banyak godaan dan hasutan dari jin atau setan agar beliau membatalkan, sehingga ketaatan beliau dapat diragukan. Tetapi dengan istiqomah dan keteguhan hati beliau tetap menjalankan perintah Allah tersebut tanpa terganggu dengan godaan yang telah dilakukan oleh jin dan setan ini. Selanjutnya yaitu tawakal. Nabi Ibrahim dalam menjalankan kehidupannya selalu tawakal kepada Allah. Dengan ketaatannya kepada Allah, beliau yakin segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam menghadapi kesulitan sekalipun, Nabi Ibrahim ini tetap taat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu ikhlas. Di sini dapat kita lihat dari ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih anaknya. Dengan penuh keikhlasan hati, beliau tetap menjalankan perintah Allah tersebut. Padahal beliau mencintai anaknya. Anaknya merupakan suatu karunia yang ditunggunya sejak lama. Dengan keikhlasan hati beliau itu, beliau tetap menjalankan perintah Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Atas keikhlasan yang telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim ini, sebagai gantinya Allah mengganti saat penyembelihan, Allah mengganti Nabi Ismail ini dengan seekor domba yang kemudian kita kenal sebagai perayaan hari Idul Adha. Dari kisah Nabi Ibrahim ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus memiliki rasa sabar, taat, tawakal, dan istiqomah serta ikhlas untuk menjalankan kehidupan ini
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.